Bab 16. Istri kontrak Sang CEO. Pagi-pagi sekali Arumi sudah membangunkan Bara dan memintanya untuk menemaninya pergi berjalan-jalan. Bara yang sebenarnya masih enggan untuk membuka mata, akhirnya hanya bisa pasrah saat Arumi terus menarik-narik tangannya, hingga mau tidak mau dia ikut bangun dan pergi berjalan kaki dengan Arumi. Hari masih gelap saat mereka pergi keluar. Bara yang melihat Arumi hanya memakai dress pendek pun segera melepaskan jaketnya dan memakaikannya di bahu Arumi untuk menutupi tubuh gadis itu supaya tidak kedinginan. "Ini pakai jaket mas, biar kamu gak masuk angin." Arumi tersentuh dengan perlakuan Bara, dia sampai menghentikan langkahnya demi bisa menatap mata indah milik lelaki itu. Sejenak, Bara pun ikut terpaku, mengapa tatapan seteduh ini tak pernah dia lihat di mata Monica. Kembali tersadar, Bara segera menjauhkan tubuhnya dari Arumi. "Jangan salah paham, aku hanya..." "Makasih mas." Potong Arumi cepat, tak lupa dia memberikan senyuman hangat. "Tenang saja, aku gak akan salah paham kok." Pandangan Arumi kembali fokus ke depan, perlahan dia mulai melangkahkan kakinya kembali dengan diikuti oleh langkah Bara. Suasana pagi di sana memang masih sangat sejuk dan udaranya pun masih sangat segar. Setelah berjalan selama hampir setengah jam akhirnya mereka kini berdiri di pinggiran sawah yang terbentang luas. Jauh di depan sana juga ada sebuah sungai yang airnya masih terlihat begitu jernih meskipun dilihat dari kejauhan. "Rum, kita jalan jauh-jauh dari tadi dan gak nemuin apa-apa. Terus sekarang kita berhenti di sawah, memangnya mau ngapain?" tanya Bara. Tidak ada jawaban dari Arumi. Pandangan gadis itu kini tengah tertuju pada arah langit yang mulai menunjukkan seberkas cahayanya, membawa warna kekuning-kuningan. "Lihat mas, mataharinya sudah mulai naik." Tunjuk Arumi ke arah matahari yang sedikit demi sedikit mulai naik ke permukaan. Namun, bukannya melihat ke arah yang ditunjuk Arumi, Bara malah dibuat gagal fokus saat melihat senyuman di wajah Arumi. Senyumannya begitu menyejukkan dan menghangatkan jiwa. Jantungnya bahkan sampai dibuat berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Jika sedang tersenyum seperti ini, Arumi terlihat lebih cantik, pujinya dalam hati. Namun, Bara segera menghalau pikiran-pikirannya. Dia yakin hanya sebatas kagum saja pada gadis itu, sedikitpun dia tidak memiliki perasaan pada Arumi. Cintanya hanya untuk Monica. Bara menghela nafas panjang. "Rum, ngapain kita jauh-jauh jalan kaki ke sini cuma buat lihat matahari terbit doang? Kita kan bisa melihatnya dari balkon kamar dan tidak perlu bangun pagi-pagi buta." Arumi tertawa mendengar protes Bara. "Emang sengaja mas, biar kamu belajar bangun pagi. Jadi lain kali kamu bisa ikut aku buat nemenin kakek jalan-jalan pagi." "Aku tidak tertarik pergi dengan si tua itu," sahut Bara. "Jangan begitu mas, begitu-begitu kan kakek kamu, masa manggilnya begitu sih, gak sopan ah." Arumi kembali menatap lurus ke depan, menikmati indahnya pemandangan sunrise. Kedua matanya terpejam dengan kepala sedikit mendongak, membiarkan cahaya matahari pagi menyapu kulit wajahnya, memberikan sedikit kehangatan di pagi yang dingin itu. Di sampingnya, Bara kembali menatap wajah istrinya itu dan kali ini dengan lekat. Entah mengapa wajah istrinya itu lebih indah dipandang ketimbang pemandangan sunrise di depan sana. Pagi ini Shirley tengah sarapan bersama dengan ayah dan putrinya, Chia. Seperti biasa, Shirley sudah berdandan cantik karena dia akan pergi ke butiknya.
Berhubung kondisi ayahnya sudah cukup membaik, Shirley jadi lebih tega meninggalkan ayahnya di rumah hanya dengan ditemani para asisten rumah tangga saja. Memangnya ayah mengirim Bara dan Arumi pergi berbulan madu kemana? Tanya Shirley sembari mengoleskan selai ke atas roti tawar miliknya. Ke tempat yang jauh dan sepi, supaya mereka bisa memiliki waktu untuk berduaan saja, jawab Tuan Abian. Shirley meletakkan kembali botol selainya di atas meja, dia menatap wajah ayahnya dan nampak berpikir sejenak. Memangnya ayah yakin jika Bara dan Arumi itu menikah karena saling mencintai? Bukankah pernikahan mereka terlihat seperti terburu-buru ya? Dan juga sebelumnya Bara belum pernah mengenalkan Arumi pada kita, kenapa malah tiba-tiba Bara menikahi wanita itu? Apa itu tidak aneh? Jujur saja, meskipun Shirley harus berterima kasih pada Arumi, karena berkat Arumi kondisi ayahnya kini semakin membaik. Tapi di sisi lain Shirley tetap merasa khawatir dan cemas, jika ketakutannya akan pernikahan sandiwara Bara dan Arumi adalah benar. Shirley tidak ingin ayahnya nantinya merasa dikecewakan. Tuan Abian tertawa kecil, dia sangat paham akan kekhawatiran putrinya itu. Sikap yang ditunjukkan Shirley ini, semata karena putrinya itu sangat menyayangi Bara sebagai keponakan. Ayah tetap memantau mereka, jadi jika mereka hanya bersandiwara maka ayah akan tahu. Sejauh ini ayah lihat hubungan mereka terlihat harmonis, ucap Tuan Abian. Maksud ayah memata-matai mereka berdua? Tanya Shirley. Tuan Abian mengangguk, ayah sengaja menyuruh pelayan yang bekerja di sana untuk selalu melaporkan apa yang mereka berdua lakukan. Dan ayah juga menyuruh pelayan itu untuk tidak menginap di rumah itu di malam harinya supaya Bara dan Arumi bisa berduaan saja, biar hubungan mereka semakin dekat. Terserah ayah saja, yang penting Shirley sudah mengingatkan ini. Setelah selesai sarapan, Shirley lebih dulu pergi mengantar Chia ke sekolah. Meskipun cukup sibuk dengan bisnis butiknya, sebisa mungkin Shirley selalu meluangkan waktu untuk putri semata wayangnya itu. Perceraiannya dengan Ferdi suaminya 2 tahun yang lalu memang menyisakan luka yang sangat mendalam. Hingga sampai sekarang Shirley belum ada keinginan untuk menjalin hubungan serius lagi dengan seorang pria. Meskipun banyak yang mendekatinya, namun Shirley lebih memilih untuk menjaga jarak. Shirley tidak ingin terluka untuk yang kedua kalinya. Selamat siang Bu, sapa para karyawan di butik begitu Shirley menginjakan kakinya di dalam butik. Selamat siang, jawab Shirley. 2 orang wanita lainnya masuk ke dalam butik dan memanggil para karyawan di sana dengan suara keras, mereka minta segera dilayani. Shirley yang tadinya hendak masuk ke dalam ruangan kerjanya pun akhirnya tidak jadi saat mendengar 2 orang pengunjungnya itu adalah wanita-wanita yang sangat rempong. Aku mau yang ini, tolong ambilkan yang itu. Pokoknya kami mau baju-baju yang harganya mahal. Melayani 2 orang pengunjung saja sampai mengerahkan 5 karyawan yang bekerja di sana. 2 pengunjung itu adalah seorang ibu dan anak yang banyak maunya. Shirley yang tadinya hanya melihat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya akhirnya berjalan mendekat saking gregetnya. Hampir 1 jam mereka di sana tapi belum mendapatkan yang cocok. Permisi, sapa Shirley dengan sopan. Kedua wanita itu langsung menoleh ke arahnya. Maaf, saya lihat sudah 1 jam ibu dan kakak memilih tapi sepertinya belum ada yang cocok. Mungkin saya bisa bantu untuk mencarikan baju seperti apa yang kalian inginkan. Kami ingin baju yang mahal-mahal. Tapi mereka-mereka ini seperti tidak percaya jika kami mampu beli.
tunjuk wanita itu yang ternyata adalah Sinta ke arah para karyawan Shirley. "Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, biar saya sendiri yang akan melayani kalian," ucap Shirley menawarkan diri untuk terjun langsung melayani dua pengunjungnya. "Halah. Sudah, tidak perlu. Kami mau cari butik lain saja. Asal kamu tahu ya, walaupun penampilan saya begini tapi saya ini orang berduit. Putri saya baru saja menikah dengan orang kaya, dan butik kamu ini jika saya mau bisa saya beli." Sinta menoleh ke arah Sofia. "Ayo sayang, kita cari butik lain saja, pelayanan di sini kurang ramah." Sofia mengangguk setuju. "Iya ayo ma." Kedua wanita itu pun melenggang pergi meninggalkan butik. Shirley menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah ibu dan anak itu yang sepertinya merupakan orang kaya baru. Kasihan sekali yang jadi menantunya, nasibnya sungguh sial. Gerutu Shirley yang kemudian berlalu masuk ke dalam ruangan kerjanya. Bab 17. Dua garis merah. Delia begitu terkejut saat melihat hasil dari benda berukuran kecil yang baru saja dia coba itu. Itu adalah sebuah alat tes kehamilan yang tadi dia beli di apotik sepulang kerja. Tanpa melepaskan pandangannya dari benda kecil di tangannya, Delia berjalan keluar dari dalam kamar mandi dengan langkah gontai. Dia mendudukkan dirinya di tepi ranjang sembari menghembuskan nafas berat. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Delia memegangi perutnya yang masih nampak rata. Dia menatapnya sebentar sebelum mengarahkan kembali pandangannya lurus ke depan. "Aku bahkan tidak tahu ini bibit siapa." Ya, jauh sebelum berhubungan dengan Randy, Delia memang sudah memiliki hubungan gelap dengan Pak Anton lebih dulu. Pak Anton adalah bos di tempat dia kerja. Hubungan mereka terjalin sudah hampir 1 tahun, bahkan mereka sering menyewa kamar hotel untuk saling memuaskan. Namun selama ini mereka selalu bermain dengan aman karena Pak Anton selalu memakai alat pengaman berupa kondom. Dan Delia juga tidak mungkin meminta pertanggungjawaban dari bosnya itu karena Pak Anton adalah pria beristri dengan 2 orang anak. "Aku yakin, janin ini pasti adalah anak Randy. Aku harus menemui Randy dan keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban." Keputusan Tuan Abian mengirim Bara dan Arumi untuk pergi berbulan madu sepertinya adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Terbukti sekarang keduanya nampak mulai dekat, mereka mulai merasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Arumi yang memang begitu menanggapi ucapan Bara dengan serius tentang ular masih begitu takut kalau ular itu akan masuk ke dalam kamar, hingga setiap malam jika Bara belum masuk ke dalam kamar maka Arumi akan memanggilnya dan memintanya untuk masuk dan menemaninya. Perlahan, Arumi membuka kedua kelopak matanya. Setelah makan siang tadi Arumi memang merasa sangat mengantuk hingga dia memutuskan untuk pergi istirahat di dalam kamar. Sementara Bara memilih untuk tetap berada di lantai bawah dengan alasan ingin menonton televisi di ruang tengah. Arumi menatap jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Namun dia tidak melihat keberadaan suaminya di dalam kamar. Mungkinkah suaminya sejak tadi masih asyik menonton televisi? Sejak kapan dia suka menonton televisi berlama-lama? Gumam Arumi, biasanya Bara hanya akan bertahan selama 20 menit saja, untuk duduk-duduk santai di depan layar televisi saat mereka sedang bersantai di rumah bersama kakek, Tante Shirley dan Chia. Arumi menarik tubuhnya turun dari atas ranjang dan berjalan menuju ke arah balkon. Tubuhnya merasakan sejuk ketika hembusan angin sore menyapu kulit tubuhnya. Sejak tinggal di sana pikiran Arumi memang jauh lebih tenang dan mulai merasakan nyaman. Untuk sesaat dia bahkan bisa melupakan masa-masa pahitnya.
Pandangan Arumi beralih ke arah bawah saat dia mendengar suara berisik air dari arah kolam renang. Sejenak, Arumi langsung terpaku begitu melihat Bara yang baru saja keluar dari dalam air sembari menyugarkan rambutnya ke belakang. Tubuh polos bagian atasnya itu membuat Arumi merasa malu saat menatapnya. Sebenarnya ini bukan untuk pertama kalinya dia melihat Bara bertelanjang dada seperti itu, hanya saja biasanya dia tidak begitu memperhatikannya seperti sekarang ini. Sempat terpukau, Arumi segera memalingkan wajahnya ke samping, tak ingin dia sampai mengagumi berlebih, terlebih hubungan mereka ini hanya sebuah ikatan di atas kertas saja. Dalam kurun waktu 6 bulan semuanya akan berakhir dan mereka akan kembali pada kehidupan mereka masing-masing. Beralih dari balkon kamar, Arumi turun ke lantai bawah. Mbak Retno yang baru selesai bersih-bersih menghampiri istri tuan mudanya itu begitu Arumi turun dari anak tangga terakhir. "Non, sebentar lagi saya pulang, udah jam 4:30 soalnya," ucap Mbak Retno. Arumi mengangguk sembari tersenyum. "Iya Mbak, makasih ya udah bantu-bantu." "Sama-sama Non," jawab Mbak Retno. "Gak kerasa ya udah hampir seminggu Non di sini. Besok Non dan Tuan bakal balik lagi ke kota, rumah ini pasti akan sangat sepi." "Iya Mbak, sebenarnya saya juga masih betah tinggal di sini, tapi Mas Bara punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggal terlalu lama. Tapi kapan-kapan kalau Tuan sedang liburan panjang, Non sama Tuan datang ke sini saja lagi." Arumi terdiam. Mungkin tidak akan ada kata lagi untuk mereka datang ke tempat itu. Mungkin ini adalah yang pertama dan yang terakhir dia mengunjungi rumah itu. "Iya Mbak," hanya jawaban singkat itu yang Arumi berikan karena tidak mungkin dia berkata tidak. "Ya sudah Non, kalau begitu saya mau siapkan untuk makan malam dulu sebelum saya pulang, saya permisi Non." Wanita berusia 30 tahun itu melenggangkan kakinya pergi ke arah dapur. Setelah Mbak Retno pergi, Arumi memilih untuk menghampiri Bara yang masih menyeburkan tubuhnya di dalam kolam renang. Terlihat pria itu yang sedang menyandarkan tubuhnya pada sisi kolam dengan kedua tangan direntangkan. "Mas," panggil Arumi. Bara langsung menoleh ke arah kehadiran istrinya itu. "Kamu sudah bangun?" tanya Bara yang dijawab anggukan oleh Arumi. "Aku pikir kamu masih nonton TV, tapi kamu malah ada di sini." "Aku bosan nonton TV, acaranya tidak ada yang menarik." Sebenarnya ini hanya sebuah alasan klasik. Tadinya Bara sudah masuk ke dalam kamar dan lagi-lagi miliknya kembali dibuat berdiri ketika melihat dress yang dipakai Arumi terbuka sampai ke paha. Tak tahan dibuat cenat-cenut atas bawah, akhirnya Bara memutuskan untuk keluar dan menyeburkan dirinya ke dalam kolam renang. Arumi mendudukkan dirinya di tepian kolam, di samping Bara, dengan kedua kakinya dimasukkan ke dalam air. "Gak kerasa ya Mas, udah seminggu aja kita di sini, besok kita akan pulang," ucap Arumi. Baguslah, lagian Mas gak kuat lama-lama di sini," ucap Bara yang menimbulkan tanda tanya di benaknya Arumi. "Gak kuat kenapa Mas?" Pertanyaan Arumi membuat Bara gelagapan. Tidak mungkin kan dia jujur kalau dia tidak kuat melihat kemolekan Arumi yang membuatnya merasa kepanasan hampir setiap hari. "Maksud Mas gak kuat karena di sini udaranya sangat panas, tiap hari Mas keringetan." Kening Arumi mengernyit. "Masa sih Mas, padahal di sini udaranya sangat sejuk dan segar, tidak banyak polusi seperti di kota. Itu kan di kamu, di Mas enggak." Arumi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ada-ada aja kamu Mas." Bara segera menahan pergelangan tangan Arumi saat istrinya itu hendak beranjak bangun dari tepian kolam.
Mau kemana Rum? Mau mandi Mas, udah sore. Ya udah mandi bareng aja di sini, goda Bara. Wajah Arumi langsung merona merah. Aku gak bisa berenang Mas, aku mau mandi di kamar mandi saja. Belum sempat Arumi mengangkat tubuhnya bangun, Bara sudah lebih dulu menarik tangannya hingga tubuh Arumi terjatuh masuk ke dalam air. Dengan gerakan cepat Bara langsung merengkuh pinggang Arumi dan menariknya mendekat. Arumi mengusap-usap wajahnya yang sudah basah dengan kedua tangannya. Mas aku bilang kan aku tidak bisa. Arumi menggantung kalimatnya saat melihat wajah Bara begitu dekat dengan wajahnya. Bara mengedipkan sebelah matanya pada Arumi. Ini hanya untuk kebutuhan akting Rum, sekarang sedang ada yang memantau kita dan memberikan laporan pada kakek, tunjuknya dengan dagu ke arah rumah. Arumi menoleh ke arah yang ditunjuk Bara dan melihat Mbak Retno yang sedang memotret mereka secara sembunyi-sembunyi dari balik tembok. Maksud Mas, kakek menyuruh Mbak Retno untuk mengawasi kita. Tepat sekali. Jadi mendingan kita mandi bareng aja sekarang, biar kakek semakin percaya kalau kita ini menikah karena saling cinta. Arumi menghela nafas panjang. Ini bukan modus kamu kan Mas biar bisa mandi bareng. Ingat loh Mas, kita ini sudah ada perjanjian kontrak. Mas ingatkan poin nomor 2 untuk tidak ada kontak fisik. Bara menyunggingkan senyuman di wajahnya, tapi ada kecualinya Rum, kecuali jika dalam keadaan mendesak atau darurat. Dan anggap saja saat ini sedang dalam keadaan darurat. Mas. Bab 18. Siang ini Delia datang mengunjungi kediaman keluarga Prayoga. Selain menceritakan tentang kehamilannya pada kedua orang tua Randi, Delia juga menunjukkan hasil pemeriksaan yang dia lakukan sebelum berkunjung ke rumah itu. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan jika Delia memang positif hamil dan usia kandungannya sudah menginjak 5 minggu. Setelah mempertimbangkan, Tuan Reza pun meminta istrinya untuk menelpon Randi dan memintanya untuk pulang. Berhubung ini adalah hari libur, Randi pasti sekarang sedang berada di apartemennya. Selang 1 jam kemudian Randi datang dengan mobilnya. Melihat kehadiran Delia di ruang tamu, Randi pun langsung menaruh curiga. Sebelumnya Nyonya Herlina memang tidak menjelaskan apapun saat ditelepon, wanita itu hanya meminta Randi untuk pulang dengan alasan jika dia sangat merindukan putranya itu. Ada apa ini, Ma? Kenapa wanita ini ada di sini? Tanya Randi dengan penuh selidik. Delia yang ditatap sengit oleh Randi hanya diam dan segera menundukkan kepalanya. Randi, ayo duduk dulu sayang, kita bicara dulu baik-baik, pinta Nyonya Herlina, sementara Tuan Reza masih diam 1000 bahasa, rasanya dia masih sangat enggan untuk menatap wajah putranya itu. Jujur saja, baik Tuan Reza maupun Nyonya Herlina sebenarnya sudah sangat menyayangi Arumi seperti putri mereka sendiri. Mereka begitu menaruh harapan besar jika Arumilah yang akan menjadi menantu mereka. Namun, semua harapan itu telah dimusnahkan oleh kelakuan putra mereka sendiri. Randi pun akhirnya duduk di sofa yang berbeda dengan kedua orang tuanya dan Delia. Karena suaminya hanya diam saja, akhirnya Nyonya Herlina yang memulai pembicaraan. Randi, Mama dan Papa ingin kamu menikahi Delia. Randi mengangkat wajahnya, menatap tidak percaya pada mamanya dan Delia secara bergantian. Menikah? Nyonya Herlina mengangguk, iya nak, menikah. Saat ini Delia sedang mengandung anak kamu harus bertanggung jawab. Mendengarnya, Randi langsung berdiri kembali, nafasnya langsung bergerumu hebat.
Meskipun dia pernah beberapa kali memadu cinta di atas ranjang dengan Delia, namun sedikitpun tidak ada keniatan untuk sampai menikahi wanita itu. Tidak, Ma. Randi tidak akan pernah menikah dengan wanita manapun selain Arumi. Randi hanya mencintai Arumi. Randi. Tuan Reza yang sedari tadi diam akhirnya ikut bangun dan membentak putranya dengan keras. Kamu mau bikin malu lagi keluarga kita? Hah? Tidak cukup apa yang kamu lakukan di pesta pernikahan sebelumnya. Papa sampai malu dengan klien-klien Papa gara-gara kamu. Randi hanya diam dimarahi seperti itu. Memang semua ini adalah salahnya, dia yang sudah menghancurkan segalanya. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya bahkan berubah menjadi hari penuh air mata dan penuh luka. Harusnya hari itu dia yang menikahi Arumi, bukan pria lain. Apapun itu, Randi tetap tidak mau menikah dengan wanita ini. Randi akan membawa Arumi kembali dan akan menikah dengannya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Randi. Nyonya Herlina yang sedari tadi duduk akhirnya ikut bangun dan memegangi lengan suaminya. Ingat Randi, Arumi sudah menikah. Dia sudah menjadi istri orang lain. Arumi sudah sangat kecewa padamu. Dengan berlinang air mata, Nyonya Herlina ikut menimpali ucapan suaminya. Randi, sadar nak, mungkin Arumi memang bukanlah jodoh kamu. Kamu harus ikhlaskan Arumi untuk bahagia dengan suaminya yang sekarang. Sekarang ada Delia yang sedang mengandung anak kamu, mereka jauh lebih membutuhkan kamu sayang. Randi menjatuhkan dirinya duduk di sofa, dia menundukkan kepalanya dan kedua tangannya menjambak rambutnya kuat-kuat. Air matanya tak bisa tertahan lagi, hatinya kembali hancur setiap mengingat kekasih hatinya sudah menjadi milik pria lain. Tapi Randi sangat mencintai Arumi, Ma. Sangat mencintainya. Delia yang menyaksikan memilih untuk diam, dan tidak peduli dengan drama air mata yang terjadi di hadapannya. Baginya yang terpenting dia harus bisa menikah dengan Randi bagaimanapun caranya. Dia harus mendapatkan sosok ayah untuk anak yang dia kandung sekarang. Dengan dijemput oleh supir utusan Tuan Abian, hari ini Bara dan Arumi melakukan perjalanan pulang ke kota. Berbeda dengan keberangkatannya di mana wajah Arumi terus tersenyum, kali ini gadis itu lebih banyak diam dan termenung. Kenapa Rum? Kamu gak senang kita pulang? Tanya Bara yang duduk di kursi belakang bersama dengan Arumi. Arumi mengangguk kecil, kalau boleh jujur, enggak Mas. Kenapa? Kamu takut ketemu sama mantan kamu lagi kalau kembali ke kota? Tanya Bara lagi. Arumi terdiam sejenak, salah satunya mungkin iya. Tapi bukan karena aku takut untuk bertemu dengan dia lagi, aku hanya tidak ingin mengingat kembali luka itu, Mas. Kejadian malam itu memang bukan hal yang dengan mudah bisa dilupakan begitu saja dari benak Arumi. Menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pengkhianatan dua orang yang dia percayai adalah kehancuran kedua setelah hidupnya hancur atas kematian ibunya dan ayahnya menikah lagi. Arumi membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel miliknya, dia menyalakan layarnya dan mencari-cari kontak Randi di sana, namun dia tidak menemukannya di daftar kontak. Kok gak ada ya? Gumam Arumi. Bara langsung menoleh ke arahnya. Nyari apa Rum? Tanya Bara. Kontak Randi, Mas. Aku ingin menghapusnya, aku tidak ingin menyimpan apapun lagi tentang dia. Seketika Bara gelagapan mendengar ucapan Arumi. Arumi tidak tahu saja jika dia yang sudah menghapus bahkan sudah memblokir kontak Randi dari handphonenya. Kamu lupa kali Rum, mungkin kamu lupa kalau sudah kamu hapus.
Arumi mengingat-ingat kembali, seingatnya dia memang belum sempat menghapus nomor mantan kekasihnya itu dari daftar kontaknya. Aku ingat banget belum aku hapus kok mas, tapi kok bisa udah gak ada ya di daftar kontak. Bara langsung memutar otak, setelah mendapatkan ide dia langsung memiringkan tubuhnya ke samping dan menatap wajah Arumi dengan lekat. Kamu ingat gak kalau semalam kamu tidur sambil peluk mas? Tanyanya dengan satu alis terangkat. Bara terpaksa berbohong untuk mengalihkan pikiran Arumi tentang kontak Randi. Jika Arumi tahu Randi masih mencoba untuk menghubunginya, mungkin gadis itu akan kembali sedih dan tidak akan bisa move on dari mantan yang sudah mengkhianatinya itu. Seketika Arumi langsung menoleh ke arah Bara, wajahnya merona malu, masa sih mas? Kok aku nggak ingat ya? Bara mengangguk yakin, itu aja kamu lupa, apalagi kontak mantan. Kamu terlalu banyak pikiran makanya lupa, Rum. Bara kembali duduk dengan benar dan menatap lurus ke depan, diam-diam dia menyunggingkan senyum di wajahnya. Padahal boro-boro tidur pelukan, mereka tidur saling jauh-jauhan dengan bantal guling di tengah sebagai pembatas. Ini aku yang beneran lupa, atau Mas Bara yang bohong sih?